Mau mana, Sat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Om. Nah, kali ini saya kedatangan Honda Beat FI ya. Ini kendalanya nggak bisa hidup tapi mati. Nanti hidup, bisa hidup terus mati. Kayak gitu-gitu aja terus sampai starternya habis. Kayak gini nih. Awal mulanya ini kalau hidup tapi nggak bisa digas ya. Digas itu setengah baru dia bisa jalan. Istilahnya kayak ya no responsif lah, kurang responsif ya kayak gitu. Lama-lama ya dia akhirnya hidup tapi malah nggak bisa digas, malah mati digas kayak gitu. Nah, setelah kita coba untuk starter, ternyata starternya juga akhirnya ngedrop ini akinya karena sering di starter hidup, nggak bisa digas, mati lagi kayak gitu aja terus. Nyari lagi tempat yang kemarin bawa balik lagi, hampir mau dibuang gitu. Sekarang kita coba pakai starter kaki saja dulu. Ada pohon ceri di atas, aku sudah malu sekarang. Wih. Nah, kayak gitu ya, hidup bisa, tapi nggak mau digas. Hidup pun kadang juga susah, akhirnya mati, kayak gitu ya. Jadi, jangan bingung, kita coba akan mengurut bagaimana caranya mengetes untuk motor injeksi ini ya. Gampang kok Om, kayak gini nih, untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama syarat untuk hidup adalah harus ada BBM, ada bensin, terus ada kompresi. Tadi kompresi sudah ada ya. Ini bensin juga ada. Terus kelistrikan harus ada juga. Tapi nanti kita kan ada lihat di sini ya masih ada kelistrikannya. Jadi kita akan ngetes lagi, mencoba langsung mengerucut ke bensinnya dulu. Untuk indikasi lampu milnya juga tidak ada ya, jadi tidak ada lampu mil yang menyala, jadi kemungkinan tidak ada yang indikasi kerusakan dari sensor-sensor. Jadi untuk mengetahui untuk memperbaiki sepeda motor yang fuel injeksi, kita harus mengerucut ke fuel injeksinya dulu ya. Kayak gitu, nanti kita akan langsung coba cek. Di atas tuh. Kita cek yang paling mudah dulu yaitu kita coba lihat dulu di filternya apakah dia bagus atau enggak. Nggak bisa masuk. Iya. Oke, kita sudah tahu filternya kotor, nanti kita ganti. Namun kita akan coba cek tanpa filter. Kita nyalakan tanpa filter. Nah, hasilnya sama aja ya. Jadi kita nanti juga harus ganti filternya karena sudah kotor ya. Kemudian yang berikutnya kita harus mengecek berapa tekanan full pumpnya. Nah, kita di sini sudah dapat titik terang ya. Tekanan full pump cuman 5 PSI, nggak sampai 10 malah. Kalau nggak punya alat untuk pengecek tekanan full pump bisa gunakan kayak gini ya. Nah, kita masukkan kembali ke sini nih, ke dalam tangkinya. Terus kita coba nyalakan dia, kalau cuma netes-netes nggak kencang semburannya ya ini berarti full pumpnya udah lemah. Dan juga untuk saringan atau filter full pumpnya juga bisa juga sudah buntu. Oke, untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya setelah ini ada lagi ya. Kita akan mencoba manipulasi full pump dengan tabung infus yang kita isi dengan angin bertekanan sebesar 40 PSI, sama dengan full pumpnya Beat seperti itu.
Oke, dengan tabung infus kita coba untuk menyalakan motornya. Ini ternyata agak susah juga ya. Nah, kalau sudah kayak gini, langkah selanjutnya kita harus memeriksa pengapiannya ya. Namun sebelum kita pergi ke kelistrikannya untuk di businya ada apinya atau enggak, ini namanya motor fuel injeksi ya. Jadi fuel ada BBM ya. Nah, BBM-nya itu kita harus bisa memastikan sampai menyemprot di semburannya injektor. Makanya kita sebelum ke kelistrikan cek dulu semua yang berhubungan dengan fuelnya, BBM-nya. Jadi kita akan mengecek di injektornya apakah dia menyembur atau tidak. Oke, kita lepas injektornya, soket untuk listriknya masih terpasang, kemudian kita coba engkol, starternya di on kan ya, apakah dia nyembur atau tidak. Nah, ada ya, ada semburannya di injektor, berarti injektornya juga aman, masih berfungsi. Tapi ini kita masih menggunakan infus tadi yang kita kasih angin bertekanan 40 psi. Oke. Nah, sebelum ke kelistrikan kita cek dulu juga gak angin-anginnya ini ya. Baut angin-anginnya ini kita bersihkan, baru kita pasang, kita tes lagi. Nah, di baut angin-anginnya juga buntu ya, jadi kita bersihkan, kita pasang, kita coba nyalakan lagi. Oke, ini masih nggak mau hidup, jadi kita langsung ke kelistrikannya, pengapiannya, di businya ya. Businya kotor tapi masih bagus, kita bersihkan aja. Ada apinya tapi kecil, jadi kemungkinan ada di koilnya, kabel koilnya kita bersihkan juga, sama cop businya. Oke, cop businya kotor ya, sudah banyak biru-birunya. Bisa kita ganti, tapi kalau nggak ada dananya bisa dibersihkan dulu. Sudah kita bersihkan, terus kita cek ulang lagi untuk businya. Nah, di sini sudah lumayan agak besar strumnya, jadi kita pasang lagi dan kita coba lagi ya untuk kita nyalakan. Sudah dipasang, terus kita coba lagi, masih sama, kita masih pakai infus, tabung infusnya untuk fuel pumpnya, pengganti fuel pump. Kita coba. Oke, sudah hidup ya, mesinnya sudah hidup. Ini kita lihat nih, untuk tekanan fuel pump aslinya ini, kayak gini nih cuma nih, tekanannya cuma ngalir seperti ini. Ini nggak akan bisa mengkabutkan BBM-nya ya, di injektornya. Nah, berarti kita sudah tahu untuk kendalanya adalah di fuel pump, harus kita ganti. Oke, kita coba simulasikan di tekanan full pump di bawah 30 PSI. Terus kita gas, apa yang terjadi?
Nah, seperti telat bensin ya, dan kayak berebet gitu. Jadi coba kita adjust dia di 40 PSI. Nah, itu di 40 PSI ya. Ini juga sudah responsif, ini sudah mantep. Nah, tak turunin lagi ya tekanannya. Memang bener-bener full pumpnya apa bukan. Kita turunkan ke 30 ke bawah lah, baru kita coba lagi. Kalau memang sudah fix, berarti kita bisa mengganti full pumpnya. Tuh kan, malah mati dia. Nah, oke. Oke, kita bisa beritahu customer bahwa yang harus diganti adalah rotak bensin atau full pumpnya, beserta filter bensinnya, beserta filter udara juga ya. Nggak tahu nanti kalau throttle body mau diservis ya silahkan. Kalau enggak juga nggak masalah. Seperti itu aja, terima kasih sudah menyimak dan terima kasih atas support dan dukungannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.